Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Oke, untuk di minggu ini saya akan menjelaskan tentang pengantar analisis data atau data analisis. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai dari materi ini adalah pertama, teman-teman dapat memahami konsep data dan jenis-jenisnya. Kedua, memahami strategi pengumpulan data atau strategi dari analisis data. Yang ketiga, memahami siklus dari suatu analisis data. Saya akan coba menjelaskan dari materi ini gitu agar teman-teman memahami apa yang dijelaskan. Jika memang belum paham, silakan hubungi saya via Telegram ataupun via WA untuk dapat dilanjutkan diskusinya. Referensi yang saya gunakan terhadap buku ini, e-book gitu ya, Introduction to Data Analysis Handbook. Untuk e-book, file e-booknya, insya Allah akan saya kirimkan lewat Telegram, agar teman-teman dapat membaca atau dapat melihat sumber aslinya. Oke, kita mulai dari data. Teman-teman pasti tahu gitu ya, data itu apa gitu. Data itu dulu di statistika saya bilang sesuatu yang tidak bermakna apapun gitu ya. Nah, lebih detailnya adalah suatu informasi faktual yang digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan, mendiskusikan, atau mengolah. Jadi, informasi faktual itu adalah informasi yang didapatkan secara nyata. Secara nyata yang kita dapatkan secara primer ataupun secara sekunder. Dan biasanya data itu belum dapat menjelaskan apapun atau belum kita dapatkan informasi yang bermaknanya seperti itu. Atau yang kedua, definisi lain, sesuatu luaran atau output informasi yang berasal dari bagian penginderaan. Jadi penginderaan maksudnya adalah mata, kuping, pikiran, dan lain-lain gitu ya, yang mencakup informasi yang tidak relevan atau berlebihan dan harus diproses agar menjadi bermakna. Sama seperti kita ya, proses berpikir gitu ya. Kalau kita lagi lihat sesuatu atau membaca sesuatu, pastinya kita kadangkala tidak paham tentang informasi atau apa yang kita baca itu ya, informasi yang kita baca itu. Sehingga kita butuh memprosesnya gitu agar kita paham maksud dari yang kita baca apa. Sama seperti juga data gitu. Jadi butuh diproses dahulu agar ada informasi yang bermakna atau informasi yang bermanfaat agar nanti bisa digunakan atau dimanfaatkan. Yang ketiga adalah informasi dalam bentuk numerik yang dapat dikirim atau diproses secara digital. Sehingga data dapat diartikan sebagai angka, karakter, gambar, atau metode perekaman lainnya dalam bentuk yang dapat dinilai untuk membuat penentuan atau keputusan tentang tindakan tertentu. Jadi, data itu dikatakan data itu apabila lebih baik bisa diukur gitu, agar kita dapat menilai dari data yang kita terima itu. Kemudian nanti dibentuk gitu ya atau diproses hingga menghasilkan suatu luaran gitu untuk pengambilan keputusan terhadap tindakan tertentu. Banyak yang percaya bahwa data itu sendiri tidak memiliki arti. Jadi, jika datanya mentah gitu ya, atau teman-teman diberikan tabel data dari perusahaan, kalian tidak akan mendapatkan informasi apa-apa dari situ, gitu ya. Kecuali kalian sudah paham ketika ditafsirkan, gitu dengan memproses karena pengalaman membaca data dan lain sebagainya, gitu ya. Sehingga data tersebut memiliki arti dan menjadi informasi, gitu. Atau misalkan kalian sedang membaca laporan keuangan suatu perusahaan, jika kalian hanya melihat data-data tersebut, kemungkinan kalian tidak akan paham maksud dari data-data tersebut apa, atau informasi apa yang bisa didapatkan, gitu. Kalau memang kalian belum paham atau belum memahami dari laporan itu akan menjadi tidak ada artinya. Tapi jika kalian sudah dapat menafsirkan atau memproses data tersebut, maka akan didapatkan arti dan juga informasi di dalamnya.
Dengan memberikan data dengan cermat, kita dapat menemukan pola untuk memahami informasi dan kemudian informasi dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dalam bentuk numerik yang dapat ditransmisikan atau diproses secara digital. Jadi, jika kita dapat lebih teliti dalam memeriksa suatu data dan juga kita memahami polanya, kita akan mendapatkan informasi yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan kita, yang dalam hal ini kita bisa memproses secara digital. Lalu jenis data ada dua. Ini sudah kita bahas dahulu ya, data kualitatif dan data kuantitatif. Jadi kalau data kualitatif itu adalah data yang direpresentasikan dalam format verbal ataupun naratif. Kemudian metode pengumpulan data melalui fokus grup, wawancara, kuesioner terbuka. Cara sederhana untuk mengidentifikasikan suatu data kualitatif adalah dengan melihat sumber datanya yang berbentuk kata-kata. Jadi teman-teman, kalau misalkan melakukan wawancara atau kuesioner yang isinya jawabannya itu adalah bentuk jawaban kata-kata atau naratif, maka dipastikan bahwa itu adalah data kualitatif. Nah, ini contohnya. Misalkan ada sampel qualitative data terhadap transcript from parent interview. Jadi ini dari sumber yang saya ambil tadi, dia melakukan contoh wawancara terhadap suami istri terhadap kesehatan. Gitu. Nah, ini adalah contoh dari data atau hasil jawaban dari wawancaranya yang berbentuk naratif. Nah, ini dikatakan sebagai kuesioner kualitatif. Nah, selanjutnya, data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan suatu data yang menyajikan dalam bentuk angka atau numerikal, yang mana nilai-nilai dapat besar ataupun kecil. Nilai numerik mungkin sesuai dengan kategori atau label tertentu. Nah, ini teman-teman sudah tahu, yang memang diolah saat statistika yang lalu. Jadi data-data yang disajikan dalam bentuk numerikal atau angka-angka yang nilainya terukur, itu sudah pasti dikategorikan sebagai data kuantitatif. Contohnya misalkan ini. Jadi sampel kuantitatif data from PIR. Ini adalah nilai-nilai tingkat protein dari suatu laporan kesehatan dari anak-anak. Gitu. Jadi under 1 year itu 3.843 dan sebagainya. Nah, ini termasuk data kuantitatif. Gitu ya. Nah, dari data kuantitatif dan kualitatif ini, yang kita kenal ada lagi pembagiannya. Itu adalah nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Nah, untuk keempat jenis data lanjutan, itu insya Allah akan dibahas lebih dalam di pertemuan esok, di minggu depan. Jadi contrasting type of data in Head Start. Ya, jadi dalam sumber yang saya ambil, itu ada beberapa jenis kualitatif dan jenis kuantitatif yang tersebar di sana. Kualitatif biasanya berdasarkan wawancara ataupun persetujuan ataupun juga pengisian suatu esai gitu, sehingga bentuknya pasti kata-kata. Nah, untuk ini kuantitatif itu biasanya angka, makanya PIR nilai suatu nilai laporan kesehatan dan juga performance tracking seperti itu. Dan terakhir itu adalah mixed data. Nah, di sini ada survei. Nah, di survei di sini atau kuesioner gitu ya, itu bisa menggabungkan antara dua jenis data tersebut, kualitatif dan juga kuantitatif dalam pengambilan datanya. Lalu strategi data. Jadi terdapat beberapa strategi untuk analisis kualitatif dan juga kuantitatif. Strategi yang berbeda memberikan hasil analisis data dengan pendekatan terorganisir untuk dapat berjalan dengan data. Kita dapat melakukan analisis untuk membuat sebuah urutan logis untuk penggunaan prosedur berbeda. Jadi ini ada beberapa strategi dalam mendapatkan dan juga dalam kita bisa menganalisis data tersebut.
Yang pertama adalah dengan visualizing the data, eksplorasi, analisis, trend analysis, dan terakhir estimation. Visualizing data itu adalah memvisualkan data secara harfiah, membuat dan kemudian mempertimbangkan tampilan visual. Lalu secara hasil atau secara teknik, ini bukan analisis ya. Jadi tapi ini hanya tampilan gambaran, tetapi ini dapat membantu kita untuk dapat nanti menganalisis dari data-data yang kita gunakan. Ya, contohnya yang dahulu pernah kita lakukan ada tabel, ada gambar, ada grafik, ada pie dan sebagainya. Terus exploratory data atau eksplorasi analisis, maaf. Analisis exploratory mencakup melihat data ketika ada tingkat pengetahuan yang rendah terhadap indikator. Jadi, jika ada data-data yang kita kurang gitu informasinya, kita bisa mendalaminya lagi dengan teknik eksplorasi analisis. Jadi dengan teknik ini diharapkan data yang didapat lebih detail dan lebih dalam sehingga indikator yang digunakan atau nanti hasil yang dihasilkan lebih baik. Lalu trend analisis. Jadi trend ini ditujukan untuk melihat data dari waktu ke waktu. Jadi misalkan di sini dicontohkan jumlah anak penyandang disabilitas meningkat atau menurun dari waktu ke waktu. Jika iya, seberapa cepat atau lambat gitu atau penurunannya berapa. Jadi di dalam data itu ada tren gitu ya, ada namanya tren yang kita dapat lihat apakah trennya cenderung naik atau cenderung turun. Salah satu aspek analisis tren yang dibahas adalah mengambil periode waktu dengan periode waktu lainnya untuk membandingkan. Bentuk analisis tren dilakukan untuk melihat level suatu indikator sebelum dan sesudah peristiwa. Jadi, tren analisis ini membantu kita dalam mendapatkan informasi terhadap perbandingan yang dilakukan. Estimation terakhir, ya prosedur ini dapat terjadi ketika mengolah dengan data kuantitatif atau juga kualitatif. Penggunaan kedua data tersebut seperti data tingkat kemiskinan dapat dikombinasikan dengan wawancara dari penyedia yang melayani keluarga berpenghasilan rendah untuk membantu menentukan proporsi keluarga daerah yang layak berpenghasilan. Jadi bukan hanya data kuantitatif, gitu, ini juga data kualitatif untuk dapat membantu kita mengestimasi, memperkirakan. Estimasi merupakan salah satu alat untuk membantu merencanakan masa depan. Estimasi berfungsi untuk memperkirakan jumlah yang erat kaitannya dengan karakteristik demografi. Estimasi adalah kombinasi informasi dari sumber data yang berbeda untuk memproyeksikan informasi yang tidak tersedia dalam satu sumber dengan sendirinya. Jadi estimasi ini kalau dahulu statistika itu hampir seperti regresi. Jadi kita ingin mengetahui nilai masa depan atau nilai di periode yang akan datang. Apakah ini akan jadi lebih baik atau meningkat atau lebih buruk atau menurun. Analisis data dapat mengacu pada berbagai prosedur dan metode tertentu. Namun, sebelum program dapat menggunakan prosedur dan metode ini secara efektif, maka analisis data menjadi penting untuk dilihat sebagai bagian dari proses. Dengan ini, analisis data melibatkan tujuan, hubungan, pengambilan keputusan, dan ide, selain memproses dengan data aktual itu sendiri. Jadi sederhananya, analisis data itu mencakup cara kerja suatu informasi atau data untuk mendukung pekerjaan, tujuan, dan rencana program atau suatu lembaga. Jadi analisis data itu melibatkan dari goals, tujuan. Jadi tujuan kita mau apa, itu nanti tergantung hasil analisis yang kita lakukan. Semakin kuat analisis yang kita lakukan, goals yang kita sudah tulis atau sudah kita buat lebih pasti akan tercapai. Lalu hubungan dan pengambilan keputusan dan ide. Ada beberapa komponen dari data analisis atau dalam proses data analisis itu pertama proses purpose, Jadi ini adalah tujuan atau goals itu sendiri. Kemudian questions, pertanyaan-pertanyaan, data collection, jadi pengumpulan data, teknik dari pengumpulan data, lalu data analisis,
prosedur and method gitu ya. Jadi beberapa prosedur dan metode-metode yang dilakukan terhadap proses analisis data, terus interpretation, identification of finding, writing, reporting, and dissemination, dan terakhir evaluation. Jadi step by step ini gitu ya dilakukan terhadap proses dari analisis data. Jadi setiap prosesnya ini berpengaruh terhadap hasil analisis data yang dikeluarkan nantinya gitu ya. Lalu ada beberapa pendekatan dari proses-proses tersebut. Jadi pendekatan linear. Nah, pendekatan linear ini adalah pendekatan yang dilakukan secara berurut, step by step dari awal hingga akhir. Yang diawali dari goals, penentuan purpose. Lalu setelah kita tahu tujuan mau apa, kita buat question. Pertanyaan-pertanyaan yang mendukung dalam pengambilan data nanti. Kemudian setelah pengambilan data selesai, itu dilakukan data analisis. Setelah itu nanti ada interpretation and finding. Dan terakhir, itu kita akan membuat laporannya. Dan setelah membuat laporan, kita mengevaluasi apakah hasil analisis yang kita lakukan atau proses yang kita lakukan sudah baik atau memang ada yang belum baik. Selain dari linear, ada pendekatan siklus. Nah, pendekatan siklus ini tidak seperti pendekatan linear yang step by step. Nah, ini ada beberapa proses yang bisa saja dia tidak urut gitu ya, atau dia saling membutuhkan atau bolak-balik. Tetap diawali dari purpose, kita mau apa gitu ya. Jadi alasan kita mau apa, tujuan kita mau apa, kemudian membuat question. Jadi membuat pertanyaan-pertanyaan ini agar nanti bisa digunakan untuk mendapatkan data dan juga untuk nanti ketika hasil evaluasi sudah keluar gitu ya, maka question-question ini dapat kita coba kaji lagi gitu, apakah question-nya sudah tepat atau memang nanti ada yang perlu diperbaiki. Setelah data collection dilakukan, maka dilakukan data analisis. Jadi hasilnya apa, kemudian nanti diinterpretasikan, lalu terakhir dibuat laporan, writing, disseminating, dan setelah itu maka ada yang dilakukan evaluation, dan juga ada juga yang dibuat tujuan ulang, tergantung dengan hasilnya mau apa. Gitu. Nah, secara umum pendekatan siklus ini lebih relevan dibandingkan pendekatan linear, yang mana pendekatan siklus ini dapat menyesuaikan dengan keadaan di lapangan nanti ketika proses analisis data yang dilakukan. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya, teman-teman. Semoga dapat dipahami. Jika ingin diskusi, silakan berdiskusi japri ke saya atau dengan di grup agar dapat kita saling bertukar pendapat terhadap materi ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.